seperti kata Om Ardan Arsya. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Karena menurut gua Anjay. Bandung itu menjadi salah satu kota yang pergerakannya itu tenang, Asik. pelan, nggak terburu-buru gitu, nggak kayak ini menurut gua nggak kayak Jakarta yang apa-apa tuh serba cepat gitu, sedangkan Bandung itu pelan. Anjay. Ada alasannya, karena Bandung di tahun 2025 ini berdasarkan survei dari website TomTom menjadi kota yang katanya paling macet di Indonesia. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal sebuah topik yang diangkat sama Gubernur Jakarta, Pak Pramono Agung ya namanya, kalau nggak salah nama panjangnya. Jadi beliau lewat pidatonya ketika meresmikan Trans Jabodetabek sempat menyinggung kalau misalnya Jakarta udah bukan menjadi kota paling macet di Indonesia, melainkan Bandung yang menjadi kota yang paling macet. Ini gue berita pertama kali gue lihat dari Pikiran Rakyat, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung mengatakan, Pramono Anung ternyata bukan Agung. Maaf ya Pak, maaf sekali lagi saya lupa. Perbaikan transportasi Jabodetabek membuat Jakarta bukan lagi kota paling macet di Indonesia. Dan hal itu, kata Pramono, terlihat dari survei TomTom yang memposisikan Jakarta ranking 5 paling macet di Indonesia. Artinya apa? Yang kita rencanakan dengan Trans Jabodetabek untuk perbaikan itu mengalami perbaikan yang sekarang. Nomor 1 Bandung, 2 Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, dan nomor 5 Jakarta. Pramono juga mengatakan saat ini Jakarta bukan lagi menempati ranking 10 besar kota paling macet di dunia. Menurutnya ini menjadi prestasi yang menggembirakan bagi DKI Jakarta. Apakah benar informasi yang disampaikan sama beliau sesuai dengan fakta dan juga berita? Untuk mengkonfirmasi klaimnya, kita bakal sama-sama ngelihat 3 artikel yang sudah gua kumpulkan. Yang pertama artikel dari CNN dengan judul berita tua di jalan warga Bandung bawa waktu 108 jam tiap tahun. Yang kedua artikel langsung dari goodstart.id yang juga menampilkan infografik gitu ya, kalau misalkan Jakarta udah bukan menjadi kota termacet di Indonesia. Yang terakhir gue bakal coba buat lihat langsung dari website yang menjadi sumber data semua media massanya ya, yaitu website TomTom, dimana gue kaget kalau misalnya ternyata datanya masih belum ada yang 2025, karena 2025 ini masih berjalan sekitaran kuartal kedua gitu ya, masih di bulan Juni-Juli. Kita ngeliatnya tuh dari ranking 2024, dan ternyata di 2024 pun nggak ada Jakarta di peringkat ke-10 termacet di dunia. Kalau misalnya kita search Indonesia, Bandung menjadi peringkat ke-12 kota termacet di dunia, disusul sama Medan, terus ada Palembang, yang keempat Surabaya, dan yang terakhir Jakarta. Ya, berarti sesuai gitu ya. Sedangkan lewat berita CNN dikasih tahu kalau misalkan predikat tua di jalan udah nggak bisa dikasih ke orang-orang Jakarta lagi, karena berdasarkan data dari TomTom itu sudah menjadi predikat bagi warga Bandung. Laporan terakhir dari TomTom Traffic mencatat warga Bandung rata-rata menghabiskan waktunya di jalan karena kemacetan selama 108 jam tiap tahun. TomTom Traffic merupakan platform yang merilis data kemacetan di dunia. Kemacetan jadi hal biasa buat warga kota-kota besar, dan seringkali kemacetan juga membuat warga di kota-kota besar harus tua di jalan alias menghabiskan waktunya lebih lama di jalanan menghadapi kemacetan. Bandung sendiri menjadi kota termacet ke-7 di Asia dan ke-12 di dunia. Sementara Jakarta berada di posisi ke-34 di Asia dan ke-90 di dunia. Dengan kata lain, Bandung resmi menjadi kota termacet di Indonesia. Gua kira data-data emang mereka muat gitu ya, di berita-berita terbaru ini memuat data yang paling anyar gitu 2025, ternyata masih pakai data yang 2024. Jadi kita nggak tahu sebenarnya data 2025 itu kayak gimana. Apakah justru Bandung nurun gitu ya tingkat kemacetan, atau justru bakalan naik. Jadi kalau misalkan pakai data TomTom 2024, sedangkan Pak Pramono bilang kalau misalkan ini semua gara-gara Trans Jabodetabek yang baru aja dirilis beberapa bulan yang lalu, efeknya masih belum kerasa sebenarnya. Cuman menariknya di sini adalah gila, Bandung di 2024 jadi peringkat ke-12 coy. Dengan 32 menit 37 detik lu cuman bisa menempuh perjalanan 10 km. Gokil. Jadi di sini lu bisa ngelihat peringkat nomor 1-nya siapa. Itu dari kota Kolombia gitu ya, Barranquilla. Yang kedua India, Kolkata. Yang ketiga Bengaluru, India lagi. Yang keempat India lagi, Pune. Emang sumpah padat banget itu kota. London di United Kingdom ya, terus Kyoto Jepang, 5 di Peru, Davao City di Philippines, Trujillo di Peru, Dublin Ireland, Kumamoto di Jepang, dan kemudian Bandung di Indonesia. Meskipun di sini ada
indikator namanya congestion level atau tingkat kemacetan, di mana tingkat kemacetan itu ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Tapi ini nggak mempengaruhi peringkat karena peringkat itu ditentukan dari average travel time per 10 km. By the way, TomTom ini dapat datanya dari mana Bang Ray? Lu bisa cek sendiri di tab about-nya atau laman about dari websitenya TomTom. The TomTom Traffic Index is based on floating car data atau FCD. Pakai data GPS perangkat orang-orang yang ada di dunia ya. TomTom collects this data from various sources to create traffic service for our clients and customers. In the traffic index, we use a representative sample of this data, spanning 737 billion kilometer to access and show how traffic evolve in the cities around the globe throughout 2024. Ada dua faktor yang bisa menentukan ini setiap kota-kota di daerah-daerah dunia ini masuk ke peringkat berapa. Jadi katanya, the travel time in each city is a result of multiple factors which can be grouped into A, yang pertama quasi-static factors atau faktor yang diam. Kayak misalkan luas jalan, terus abis itu kondisi jalanan apakah ada lubang atau kagak gitu ya. Road infrastructure such as street categories, road size and capacities or speed limits. Sementara faktor yang kedua itu merupakan faktor dinamis atau faktor yang tak menentu, di mana faktor ini nanti akan menentukan waktu tempuh ketika terjadi hal-hal yang gak jelas. Kayak misalkan ada macet di jalan, nah ini masuk nih faktornya. Roadworks, ada perbaikan jalan, terus ada cuaca yang buruk. Nanti dua faktor tadi nilainya bakal dijumlah dan menjadi travel time atau waktu tempuh. Setelah udah menemukan travel time-nya, barulah akhirnya diperingkatin tuh. Yang paling lama kota mana, terus yang paling cepat kota mana gitu. Bandung peringkat ke-12, terus kemudian gue agak sedikit lupa datanya. Medan peringkat ke-15, terus Palembang peringkat 53, Surabaya peringkat ke-70 dan Jakarta peringkat ke-90. Kalau misalkan kita aktifin filter Asia, coba kita cek lagi Indonesia di peringkat berapa. Oke, Bandung jadi di peringkat 7. Oke, se-Asia. Medan di peringkat 10, terus Palembang di peringkat ke-26, Surabaya di peringkat ke-29, dan Jakarta di peringkat 34. Lebih rendah dibandingin Tokyo. Tokyo aja peringkat ke-28. Peringkat pertamanya tetap India ya. Oh, sorry, geografi gue jelek banget. Gue kaget kalau misalnya itu Asia, men. Gimana respon orang-orang atau warga-warga Bandung melihat berita ini ya? Lu tinggal cek di Twitter saja, men. Soalnya pertama kali gue ngeliat postingan itu dari Taxi Tata Kota The Urban Design gitu. Dia ngeposting foto yang bertuliskan Jakarta bukan termacet ya, tapi Bandung juara. Dimana orang-orang ada yang setuju sama faktanya, tapi justru ada yang masih denial, bilang kalau misalnya Bandung fine-fine aja buat gue. Ya untuk sebagian jalan sih ya iya, tapi untuk jalan-jalan rayanya gitu ya, yang notabene kayak di Buah Batu, terus abis itu Jalan Pastur, dimana lampu merah itu benar-benar udah bikin tua di jalan gitu, 10 menit baru aja jalan. Enggak, itu gue bercanda. Gue ngerasain, soalnya gue kalau misalnya liburan pasti gue bakal pilih Bandung gitu. Tapi gue bukan orang Jakarta, gue orang Bogor ya. Jadi kayak juga Jakarta kalau misalnya pada akhirnya di Jakarta udah gak macet soalnya orang-orang itu pada pindah tuh ke kota-kota yang lain, ya kagak juga. Masalahnya kan si TomTom ini ngambil rata-rata dari setiap waktu gitu loh. Ada komentar yang bilang, jalan kecil, follow kendaraan gede, nggak ada transport umum, kombinasi yang mantep banget ya. Ini setuju ya. Untuk beberapa saudara yang biasanya mengeluh gitu tentang Bandung, kalau misalnya dibanding sama Jakarta, di mana Jakarta udah ada MRT, LRT, terus habis itu ada Transjakarta gitu ya, beda banget perbandingannya, men. Bandung lebar jalan cuma seunyil, isinya mobil semua. Iya, karena basically karena emang transportasi umum yang nggak banyak, makanya orang-orang tuh dari Kabupaten Bandung gitu ya milih buat pakai kendaraan pribadi ya buat kerja, baik itu motor ataupun mobil, makanya macet. Terus ada lagi komentar yang bilang bukan cuma Bandung, mostly kota-kota besar di Jawa Barat krisis transportasi publik yang layak. If he really care sama warga Jawa Barat, KDM should be pay more attention pada hal ini. Ini menarik banget, soalnya kita nggak bisa melepaskan perkembangan transportasi dengan anggaran yang dikasih sama pemerintah pusat. Dibandingin Jawa Tengah, Jawa Timur juga Jakarta, ya. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi setahu gue Jawa Barat yang paling rendah nggak sih? Makanya KDM tuh kekeh banget buat bikin pemekaran di daerah Jawa Barat biar seenggaknya itu dananya merata. Cuman gue nggak tahu apakah dengan perubahan status Jakarta yang awal ibu kota menjadi kagak, sekarang ibu kotanya daerah mana sih? Gue bingung dah. Apakah ada perubahan anggaran atau kagak gitu ya. Cuma yang jelas dengan Jakarta fokus ke Trans Jabodetabek, itu menurut gue udah langkah positif sih, biar seenggaknya itu transportasi umum bisa makin berjaya lagi dibandingin kendaraan-kendaraan pribadi.
Jelas masalah parkir di Bandung dengan jalan yang sempit juga krusial. Lihat nih video terbaru tentang diketok tarif parkir liar. Komentar walkotnya sangat mind blowing sekali. Yang disalahkan hanya pengendara, pemerintah sebagai regulator nggak mau disalahkan. Gak cuma Bandung doang gak sih? Fenomena-fenomena kayak gitu. Ada lagi yang langsung ngasih fakta Google Maps jelas. 20 menit 190 meter 20 Buset 12 km 1 jam 12 menit. Jam. Gila, tua di jalan real men. 4,6 km 1 jam. Bahkan lebih lama dibanding data dari TomTom. Betul, gue malas kantor di Bandung, mending belusuk ke desa. Walau macet urusannya gak sepenuhnya gubernur. And then kayaknya efek macet juga karena di Bandung kota kepatuhan pajak ranmur rendah, N-Auto tinggi, pas pemutihan PKB besar-besaran. Pada bisa bayar N makin jumawa bawa Kenpri. Oh, inilah akibatnya mengglorifikasikan pemutihan anjir. Jadi orang-orang tuh kayak ya udahlah, gue nggak usah bayar pajak, kayaknya nanti aja bakal ada pemutihan ini, ya nggak sih? Jadi orang-orang yang udah rutin bayar pajak kayak ngerasa nggak dihargain sama sekali, sementara orang-orang yang melihat peluang itu pasti lebih milih mending bayar pemutihan nggak sih, biar lebih murah. Memang capek sama Bandung, Transubnya nggak ada perubahan. BTW padahal teman bus udah bagus banget sekarang. Tapi entah kenapa jalurnya dikit di Bandung, nggak menjangkau semua wilayah, cuma di pusat kota doang. Oke, gimana tanggapan kalian semua terkait topik ngopi pada kesempatan kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tuh ada di antara kalian semua yang warga Bandung ya, atau warga lain kayak misalnya Medan, Palembang, dan kota-kota yang disebutkan dalam survei TomTom ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue sama Bro Menit. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.